Hai guys, di suatu pagi yang memperlihatkan plankton yang keluar dari restoran Tuan Crab sembari mencuri Krabby Patty. Dia pun segera menghubungi Karen agar membuka pintu restorannya. Di jalan yang memperlihatkan kepala Patrick masuk ke dalam pusarnya, secara bersamaan plankton tak sengaja menabrak Patrick di jalan, sehingga membuat Patrick berpikir makanan itu bisa berjalan sendiri. Dan plankton yang marah kemudian mencela si Patrick. Lalu ia pun langsung menjulurkan lidah panjang untuk melahapnya. Krabby Patty akhirnya berhasil masuk ke dalam mulut, sehingga membuat plankton kesal. Di sana plankton mengajak lidah Patrick berkelahi. Namun justru tubuh plankton dibuat remuk. Meski dia kesal, namun ia tidak bisa membalasnya. Si Patrick pun tiba di rumah kedua orang tuanya. Kemudian mengeluarkan sisa makanan di lidah yang membuat plankton muncul ke permukaan dan terhempas karena si Patrick kaget di dalam makanannya ada si plankton. Ibunya yang mengira di lantai ada noda sehingga langsung dibersihkan sebersih mungkin. Squidina datang yang menunjukkan tariannya. Namun kakinya bolak-balik menginjak tubuh plankton di lantai. Ditambah lagi dengan kehadiran ayahnya yang sama-sama juga menunjukkan tarian kepada si Patrick yang baru datang. Intinya disinilah si plankton harus terkena kesialan bertubi-tubi. Tubuhnya sering diinjak-injak oleh orang yang lebih besar darinya. Sedangkan si Patrick hanya diam saja guys. Akibatnya membuat otak plankton berputar-putar dan akhirnya error. Saat itu tubuh plankton telah dibawa oleh keluarga Darfish. Saat ditanya siapa namanya, plankton menjawab dia bernama Acar. Rupa-rupanya plankton kini telah lupa ingatan akibat otaknya yang udah geser. Akhirnya keluarga itu pun mengangkat si plankton jadi bagian keluarganya. Karen menunggu kepulangan plankton setelah ditelepon sebelumnya. Kini kehidupan bersama dengan keluarga barunya membuat plankton sangat bahagia. Hari-harinya menikmati kebersamaan dengan keluarga kecilnya. Kegiatannya tak ada henti-hentinya, jiwanya lebih tenang daripada sebelumnya. Bahkan tak hanya itu saja, foto plankton juga dipajang bersama dengan keluarganya. Sedangkan di luar sana, Karen pun menyebarkan lembaran tentang kehilangan plankton yang tak kunjung pulang. Salah satu tetangganya sempat mengejek dan menipu Karen bahwa telah menemukan keberadaan plankton. Sehingga Karen langsung menembaknya pakai laser. Di sisi lain, keluarga baru plankton tengah makan malam bersama, namun makanan yang dihidangkan hanya secuil saja. Sehingga plankton mencoba menanyakan apa makanan penutupnya. Karena perutnya masih lapar, tak mungkin hanya menyedot makanan secuil itu bisa membuat perutnya terisi. Akhirnya keluarga itu pun memperlihatkan hidangan makanan yang sangat banyak di atas meja, sehingga membuat plankton ingin langsung melahapnya. Namun ayahnya langsung segera mencegah karena makanan itu milik keluarga besar si Patrick. Di atas meja itu keluarga baru plankton hanya bisa menyaksikan makanan lezat itu dimakan oleh orang lain. Mereka tak bisa merasakan makanan kenyang seperti mereka, yaitu keluarga Patrick yang benar-benar menikmatinya. Sedangkan keluarga mereka hanya mendapatkan secuil makanan yang tak sengaja jatuh ke lantai. Si plankton yang melihatnya merasa iba di mana ia tak pantasnya mereka dihina dan diremehkan seperti itu. Namun keluarga itu bingung bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan makanan dengan jumlah besar. Sedangkan tubuh mereka sendiri sangat mungil seperti semut. Plankton telah memiliki sebuah ide di kepalanya dan rencananya mulai dijalankan. Ternyata dia menyerang tangan si Patrick dengan menggunakan jarum. Sehingga membuat Patrick kesakitan dan menjatuhkan ayam goreng itu ke lantai. Dan plankton langsung membawanya masuk ke dalam rumah. Namun saat plankton memakan daging curiannya, justru keluarga barunya itu tak suka dengan cara plankton yang mencuri makanan dari orang lain. Karena sejatinya mereka hanya memungut makanan itu di lantai berdasarkan bintang yang telah memberinya kehidupan. Mendengar nasihat itu, kepala plankton mulai mendapatkan bisikan dari para setan yang menyerunya tetap memakannya. Sehingga tanpa banyak basa-basi, si plankton langsung melahapnya, diikuti oleh para keluarganya yang awalnya menolak makanan curian itu. Kini mereka pun malah melahapnya secara langsung bersama-sama keluarga yang ada di sana. Semua keluarga baru plankton pun mengatakan kepadanya bahwa makanan ini merupakan makanan terenak bagi mereka
karena dengan makanan itu perutnya bisa sangat kenyang. Mendengar hal itu, otak jahat Plankton mulai beraksi kembali dengan ide gilanya. Ia dan keluarga barunya kemudian mulai mengerjai si Patrick yang sedang makan es krim. Setelah berhasil rencananya itu, mereka pun langsung mengambilnya. Begitupun saat Squidina membuka kulkas yang berisi makanan. Secara tiba-tiba saja semua makanan yang ada di dalam hilang dicuri oleh keluarga si Plankton. Hingga akhirnya mereka pun bisa makan dengan kenyang kembali. Ayah Patrick pun mendapatkan kejahilan dari Plankton dan keluarganya, sehingga mereka langsung mencuri makanan itu dari tangannya. Ibu Patrick pun mendapatkan gangguan yang sama dari mereka. Sisi rumah yang sedang memiliki makanan pasti akan menjadi incaran bagi Plankton dan keluarganya. Setelah mendapatkan semua makanan itu, pada akhirnya salah satu keluarganya menanyakan kepada si Plankton mengapa dia bisa memiliki pikiran mengambil makanan milik orang lain dengan mudahnya. Plankton pun dengan itu pun tertawa jahat bahwa semua ini bukanlah apa-apa, mereka harus melakukan pencurian kembali meski stok makanan mereka masih banyak. Di luar, Karen mengetuk pintu rumah keluarga Patrick. Karen pun terkejut saat ketika si Patrick dengan badan kurus kelaparan datang menghampirinya. Karen yang penasaran langsung masuk ke dalam, sedangkan di sana terlihat keluarga Patrick yang benar-benar sangat kelaparan. Hingga membuat mereka lemas akibat semua makanannya dicuri oleh si Plankton. Saat masuk ke dalam, disinilah Karen melihat suaminya yang sudah berbadan gendut sedang mencari makanan. Karen kemudian langsung melihat ke lubang kecil, yang mana suaminya berada di sana. Ia pun langsung membuka pintu itu sehingga membuat makanannya pada keluar semua. Di sanalah Karen mengajak Plankton untuk pulang bersama dengannya. Tentunya si Plankton yang masih hilang ingatan langsung menolak karena dia tidak kenal dengan Karen. Plankton hanya ingat dengan keluarga barunya yang sangat baik. Akhirnya setelah mendapatkan penjelasan dari Plankton jika dia hilang ingatan, Karen langsung memukul kepalanya. Terbukti cara itu berhasil mengembalikan ingatan Plankton kembali. Meski perpisahan itu membuat keluarga barunya bersedih, namun Plankton harus tetap meninggalkan mereka. Karena Karen juga membutuhkan sosok seorang suami sepertinya guys. Setelah Plankton dibawa pergi, disinilah keluarga itu langsung mengembalikan makanan yang sebelumnya mereka curi kepada keluarga Patrick. Dan mereka pun berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama. Dan disinilah sifat anak mereka yang paling kecil telah mewarisi kejahatan dari Plankton. Yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, pada suatu hari di planet luar angkasa Bikini Bottom, terlihat Petron tengah disekap ayam. Dan teman-temannya tengah berusaha menyelamatkan. Dalam pertarungan itu terpantau Yanto asik menikmati aksi baku hantam tersebut. Yang kemudian akhir peristiwa tersebut dengan kalahnya sang sosok ayam. Petron yang gembira kalau temannya menang dalam bertarung, akhirnya ia pun melepaskan ikatan tali dari tiang penyangga. SpongeBob beserta temannya yang melihat hal itu sontak mereka bertiga bersorak senang dan kagum akan aksi yang dilakukan. Yang lain dan tak bukan beberapa dari mereka merupakan penggemar berat. Ya walaupun dibalik itu semua ada penggemar berat lagi yang sedang menonton juga. Kemudian tak berapa lama terlihat berita di televisi kalau penggemar berat mereka akan turun ke Bikini Bottom sebentar lagi. Yang selanjutnya tanpa banyak aksi, SpongeBob dan yang lain bergegas pergi menuju di mana mereka akan mendarat. Sesampainya di lokasi, kawanan Patrick langsung masuk ke sebuah ruangan mainan. Sampai-sampai Patrick tak sabar untuk masuk ke sebuah pintu bergambar sang superhero. Namun setelah mereka berhasil mendobrak masuk, yang terlihat di dalam adalah Bubble Bass yang sepertinya juga menunggu akan kedatangan. Kemudian setelah mereka saling adu argumen satu sama lain dan melepas kostum yang sedang dikenakan, teman Bubble pun berusaha menunjukkan cuplikan film yang tadi, yang mana di sini terpantau sang ayam dan Kapten Quasar kembali baku hantam. Yang begitu sengit sampai Petron berubah menjadi raksasa yang besar. Yang selanjutnya perlawanan diakhiri musuh menjadi ayam Hoheng.
Setelah selesai menyaksikan hal tersebut, SpongeBob malah sempat menunjukkan buku komik dari Kapten Quasar, serta Patrick menunjukkan poster berbentuk sang idola yang dibanggakan guys. Setelah itu Squidina dan SpongeBob keluar dari lokasi kejadian sambil membawa tubuh SpongeBob menuju lokasi lain. Dan rupanya saat itu juga di rumah SpongeBob sang Gary tengah asik bermain bersama beberapa kawanan. Di sini SpongeBob yang berlari menarik Squidina ke suatu tempat yang mana setelah diteliti itu merupakan ruangan sempit. Dan faktanya mereka sedang berada di dalam mesin makanan ringan di pinggir jalan. Patrick yang memandangnya pun terkejut dan Bubble yang sudah berada di sana hanya bisa santuy akan peristiwa itu. Dan ketika mesin itu diutak-atik oleh Patrick, alhasil Squidina pun muncul yang kemudian ketika Patrick yang emosi berusaha mengeluarkan seluruh isi yang ada. Tawanan Bubble Bass yang melihat mendukung aksi itu dan mereka meninggalkan SpongeBob berdua dalam kondisi pusing. Setelahnya, di saat mereka berjalan kembali menuju tempat awal, secara tiba-tiba tempat tersebut telah banyak orang mengantri. Yang sepertinya sosok yang mereka nantikan telah tiba di lokasi tersebut. Hingga benar saja terpantau di dalam Patron dan Kapten Quasar telah ada di sana sambil mendatangani beberapa koleksi para fans. Kemudian SpongeBob yang masuk ke dalam dengan sombongnya Bubble dengan sangat bangga mengatakan kalau ialah penggemar berat sebenarnya. Tapi apa boleh buat sosok yang sedikit berbeda ditunjukkan oleh mereka berdua, yang sepertinya di sini mereka ingin adu karakter idola yang sedikit berbeda dari bentuk. Mereka yang mengatakan kalau Kapten Quasar ini sudah dalam kendali mereka dan itu berkat bantuan Patrick dari pintu ajaib, serta mereka juga akan mengajak superhero tersebut untuk diajak berpetualang hingga pengalaman baru. Namun apa boleh buat Bubble Bass secara spontan membuka portal bawah tanah untuk membuktikan siapa yang paling unggul untuk Kapten Quasar sebenarnya. Bubble Bass yang ingin mereka di dalam bertarung dan benar saja hal itu telah dimulai dengan diawali adu mulut satu sama lain. Dan ketika sudah panas membara dengan ditambahnya tukang kompor dari atas, mereka pun akhirnya bertarung ya walaupun gerakan dari tim Squidina sedikit lambat. Karena merasa sosok Quasar Bubble Bass menang, akhirnya ia pun merasa bangga dan sedikit berjoget akan momen tersebut. Tapi masalahnya itu belumlah berakhir karena mereka berdua belum mengeluarkan jurus andalan yaitu sebuah tembakan laser. Yang selanjutnya pihak dari Bubble Bass terkena efek tembakan sampai terlihat sosok asli yang ada di dalamnya guys. Squidina yang senang karena kemenangan, Bubble pun mengaku akan kekalahan sambil pergi meninggalkan lokasi. Namun bukannya itu menjadi hal baik, ternyata dari pihak Patron melihat adanya sedikit ancaman dari mereka yang ada di sana, yang kemudian mereka tanpa pikir panjang menembak ke arah kawanan SpongeBob secara brutal. Yang kemudian terus dikejar dari dalam ruangan sampai keluar guys, yang kemudian film pun berakhir guys.